Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka untuk melanjutkan kajian kita tentang mata kuliah Kewirausahaan 1. Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dan tema kita kali ini adalah tentang kepemimpinan. Kita mulai. Pertama dari pengertian, menurut Griffin dan Ebert, yang dimaksud dengan kepemimpinan atau leadership adalah proses memotivasi orang lain untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara Lindsay dan Patrick dalam membahas tentang mutu total dan pembangunan organisasi, mereka berdua mengemukakan yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah suatu upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan kebutuhan para individu untuk terus tumbuh, berkembang dengan tujuan organisasi. Nah, perlu diketahui bahwa para individu tersebut adalah anggota dari perusahaan. Sementara Peterson mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kreasi, suatu kreasi yang berkaitan dengan pemahaman dan penyelesaian atas permasalahan internal dan eksternal organisasi. Saya mengambil 3 pendapat para tokoh ini, dan kemudian dari 3 ini kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu upaya dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi melalui orang lain. Jadi upaya dari seorang pemimpin agar tujuan organisasi itu dapat terrealisasi melalui orang lain, dengan cara memberikan motivasi agar orang lain tersebut mau melaksanakannya. Dan untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara kebutuhan individu para pelaksana dan juga dengan tujuan perusahaan. Nah, lingkup kepemimpinan tidak hanya terbatas pada permasalahan internal organisasi, melainkan juga mencakup permasalahan eksternal. Nah, inilah kesimpulan dari definisi kepemimpinan. Jadi yang perlu kita garis bawahi, kepemimpinan itu upaya dari seorang pemimpin untuk merealisasikan atau mewujudkan tujuan organisasi, melalui memberdayakan, mengorganisir orang lain agar mereka kemudian mau melakukan apa yang menjadi tujuan organisasi, mampu merealisasikan apa yang menjadi tujuan organisasi dengan cara pemimpin itu memberikan motivasi kepada anggota organisasi. Nah, berikutnya saudara, dalam konteks kelompok, dalam konteks tim bisnis atau kelompok bisnis, maka secara internal seorang ketua tim itu harus dapat menggerakkan anggota tim sedemikian rupa sehingga tujuan dari organisasi itu dapat dicapai. Nah, seorang ketua tim tentu harus dapat memahami kelebihan dan kekurangan anggota timnya, sehingga dapat menentukan penugasan yang harus diberikan kepada setiap anggota tim. Nah, itu secara internal. Jadi seorang kelompok bisnis, di sana ada ketua tim, maka ketua tim itu harus dapat menggerakkan anggota tim sedemikian rupa, sehingga seorang ketua tim itu harus memahami apa kelebihan-kelebihan dan apa juga kekurangan dari anggota timnya. Nah, sementara secara eksternal, seorang ketua tim juga harus dapat mempengaruhi investor, pihak ketiga, agar dia mampu menginvestasikan, agar dia mau menginvestasikan dananya kepada bisnis. Nah, jadi ini ada istilah ketua tim, nanti di atas tadi ada istilah kepemimpinan.
Nah, itu nanti kita akan lihat apa hubungan antara ketua, kepala dengan pemimpin. Nanti ada perbedaan-perbedaannya. Nah, setelah kita membahas definisi kepemimpinan, kemudian kita akan lihat apa peran kepemimpinan di dalam manajemen. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam proses manajemen itu ada planning, organizing, ya, actuating, ya, controlling, ya. Jadi proses PDOC ya, DCA, plan, do, check, action itu kalau prosesnya. Di sana ada fungsi-fungsi planning, ada fungsi organize, mengorganisasi, ada fungsi menggerakkan, actuating, dan ada proses monitoring, evaluasi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana posisi kepemimpinan? Nah, saudara sekalian, dalam manajemen, kepemimpinan itu lebih erat kaitannya memang dengan fungsi penggerak, ya, fungsi penggeraan atau actuating, ya, di dalam alur atau proses manajemen. Di mana fungsi penggeraan itu mencakup kegiatan motivasi, kepemimpinan itu sendiri, kemudian komunikasi, pelatihan, dan bentuk-bentuk pengaruh pribadi lain. Nah, fungsi tersebut juga dianggap sebagai tindakan mengambil inisiatif dan mengarahkan pekerjaan yang perlu dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Maka actuating itu sangat erat kaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain, tidak bisa dilepaskan, ya. Ya, jadi ada planning atau perencanaan, ada organizing, ada pengorganisasian, dan juga ada pengawasan, dan tentu tidak bisa dilepaskan dari penggeraan. Ketika ada perencanaan, ya, kemudian diorganisasi, baru digerakkan, ya. Sehingga fungsi actuating atau penggeraan itu tidak bisa dipisah dari fungsi-fungsi manajemen yang lain, ya. Ini perlu kita pahami. Nah, berikutnya, kalau kita melihat dalam perencanaan, tentu sebuah organisasi telah menetapkan arah tindakan, ya, yang mengarahkan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain untuk dapat direalisasikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Di mana rencana-rencana yang ditetapkan telah menggariskan batas-batas di mana orang mengambil keputusan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas. Jadi kalau dalam planning atau perencanaan itu telah ditetapkan arah tindakannya kemana, siapa yang bertanggung jawab, gitu ya. Siapa yang boleh mengambil keputusan, siapa yang melaksanakan kegiatan atau aktivitas-aktivitas. Nah, itu dalam planning. Kemudian dalam pengorganisasian, ya, manajemen menggabungkan dan mengkombinasikan berbagai macam sumber daya menjadi satu kesatuan, ya, tentu untuk memberikan manfaat yang lebih berdaya guna, ya. Apakah itu sumber daya manusianya, ya, sumber daya keuangannya, sarana prasarananya. Nah, itu dalam pengorganisasian itu digabungkan dan dikombinasikan. Kalau perencanaan tadi menetapkan arah tindakannya, dan kemudian termasuk memberikan batas-batas, ya, job deskripsi pekerjaan orang-orang yang ada di dalamnya, maka pengorganisasian itu menggabungkan dan mengkombinasikan berbagai sumber daya menjadi satu kesatuan. Ya, apakah sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber daya keuangan, dan lain sebagainya. Nah, dalam organisasi yang terlibat dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan itu bisa jadi para manajer, para supervisor, dan juga para pelaksana. Manajer, supervisor, pelaksana. Ya. Nah, kepemimpinan tentu berperan sangat penting dalam manajemen, ya, karena memang unsur manusia itu merupakan variabel yang amat penting, ya, dalam organisasi. Di samping tentu sumber daya yang lain seperti sumber daya keuangan dan sumber daya sarana prasarana. Tetapi manusia itu merupakan variabel yang paling menentukan, ya. Ada dana, ada sarpras, tapi kalau tidak ada manusianya, ya tentu sumber daya yang lain pun tidak akan bisa
digunakan secara optimal. Ya, maka kepemimpinan itu sangat penting di dalam manajemen karena ya manusialah yang nanti akan menggabungkan atau akan mengkombinasikan berbagai sumber daya yang tadi sudah kita sebutkan di depan. Nah, seperti yang dikemukakan tadi bahwa yang terlibat dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan organisasi itu ada para manajer, supervisor, dan juga para pelaksana. Nah, tentu ini adalah orang-orang ya, bukan barang, bukan dana, tetapi mereka adalah manusia yang akan menjadi manajer, supervisor, dan juga para pelaksana kegiatan itu. Nah, tentu kalau kita bicara tentang manusia, tentu manusia memiliki ciri, karakter yang berbeda-beda, mempunyai kepentingan masing-masing, bahkan saling berbeda dan berakibat tentu terjadinya konflik di dalam organisasi. Jadi, ya saya kira kalau yang sudah biasa berorganisasi itu selalu ada saja konflik ya, karena yang namanya manusia itu punya sifat, karakter, ya, ciri-ciri yang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan juga punya kepentingan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan kepentingan tentu tidak hanya antara individu di dalam organisasi itu, tapi juga bisa jadi antara individu dengan organisasi di mana individu tersebut berada. Seperti kasus-kasus perburuan ya, para buruh punya masalah dengan pemilik, owner ya, kaitannya dengan upah dan sebagainya, itu juga konflik perbedaan kepentingan antara individu dalam organisasi dengan organisasi, dengan manajemen yang ada di organisasi itu. Sangat mungkin bahwa perbedaan hanya dalam hal yang sederhana, namun ada kalanya terjadi perbedaan yang cukup tajam ya. Maka ya untuk itulah ya, perlu kepemimpinan. Tanpa ada kepemimpinan yang baik, hal-hal yang telah ditetapkan dalam perencanaan, dalam pengorganisasian, ya tidak akan dapat diwujudkan, tidak akan dapat direalisasikan. Nah, kepemimpinan sangat diperlukan agar semua sumber daya yang telah diorganisasikan tadi dapat digerakkan untuk merealisasikan tujuan organisasi. Baik itu sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya, sarana prasarananya, ya, tanpa kepemimpinan tentu mereka tidak akan bisa dikombinasikan, tidak akan bisa bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan tujuan organisasi. Tapi dengan kepemimpinan yang baik, maka semua sumber daya tadi dapat diorganisasi, dapat digerakkan ya untuk bersama-sama merealisasikan tujuan organisasi. Nah, saudara sekalian, Domingo itu nama orang ya, ketika dia membahas tentang kepemimpinan yang berkualitas, quality leadership, dia mengemukakan bahwa manajemen tingkat puncak, ya, top manajemen itu harus kokoh, kuat, ya, berinisiatif untuk mengedepankan kepentingan atau pentingnya kepemimpinan berkualitas. Artinya pimpinan puncak harus mendorong, ya, harus dapat mendorong seluruh pegawai dan dia harus menjadi teladan bagi para pegawainya. Nah, jadi kepemimpinan berkualitas itu menurut Domingo adalah ketika manajemen puncak atau top manajemen itu memiliki inisiatif yang kuat, memiliki inisiatif yang kokoh, ya, yang mengedepankan pentingnya sebuah kepemimpinan yang berkualitas. Maka dia harus menjadi teladan, harus menjadi contoh bagi seluruh pegawainya. Segala pikiran dan perkataannya itu harus mewujudkan, merefleksikan kualitas yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, pimpinan puncak harus berpikir dan bertindak demi kualitas dalam segala situasi dan bersedia mendengarkan siapapun, bahkan dari seseorang yang berada di level terbawah, ya, baik menengah, middle maupun yang ada di bawah, bottom management, dan mau menyumbangkan pendapatnya atau mereka-mereka yang mau menyumbangkan pendapatnya untuk peningkatan kualitas perusahaan. Jadi artinya Domingo itu lebih menekankan kepada pentingnya
kepemimpinan yang berkualitas, ya, yaitu seorang pemimpin yang harus menjadi suri tauladan bagi para pegawainya. Dia harus mampu selalu menunjukkan antusiasme, ya, merefleksikan kualitas yang diterapkan oleh perusahaan. Jadi dia memberi contoh bahwa perusahaan kita itu harus perusahaan terbaik. Ya, kira-kira begitu. Dia harus berpikir dan bertindak demi kualitas dalam setiap situasi. Dan dia bersedia juga mendengarkan para bawahannya atau siapapun yang memberikan masukan terkait dengan peningkatan kualitas perusahaannya. Ya. Nah, demikian pula Domingo mengartikan kualitas itu sebagai melakukan sesuatu yang benar secara benar sejak awal. Doing the right thing like the first time. Jadi melakukan sesuatu yang benar secara benar sejak awal. Dia juga mengatakan menghendaki kualitas itu berarti berbuat baik untuk melayani konsumen. Nah, ini jadi ada kaitan antara kepemimpinan ya dengan maju dan tidaknya sebuah institusi bisnis atau perusahaan, ya. Nah, untuk bisa membuat sebuah kepemimpinan berkualitas, maka seorang pemimpin itu harus punya inisiatif yang kuat. Dia harus selalu menampilkan, merefleksikan kualitas di dalam setiap tindakannya, perbuatannya, perkataannya, dan dia bersedia mendengarkan masukan dari siapapun, bahkan pegawai yang paling rendah sekalipun. Ketika pegawai itu menyumbangkan pikirannya, idenya, pendapatnya untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Nah, Domingo itu juga mengemukakan ada 3 hal dari 17 dasar kepemimpinan yang diterapkan di General Douglas MacArthur, ya, yaitu selalu mengemukakan. Jadi ini ada 3 hal yang mesti menjadi pertanyaan, ya, kaitannya dengan kepemimpinan. Apa itu 3 pertanyaan dari 17 itu? Yang pertama ini untuk ngecek apakah pemimpin itu sudah benar-benar menjalankan tugasnya ya dengan baik. Pertama adalah apakah seluruh kekuatan yang ada pada saya telah saya arahkan untuk mendorong, memberikan insentif dan membebaskan dari kelemahan dan kesalahan. Ya, jadi ini barangkali menjadi indikator tentang kepemimpinan yang baik. Jadi seorang pemimpin itu harus mempertanyakan kepada dirinya sendiri ketika dia berposisi sebagai seorang pemimpin. Apakah seluruh kekuatan yang saya miliki sudah saya arahkan untuk mendorong, ya, memberikan insentif dan membebaskan dari kelemahan dan kesalahan. Yang kedua, kata Domingo, kepemimpinan yang baik itu selalu bertanya, atau pemimpin yang baik itu selalu bertanya kepada dirinya, apakah setiap perbuatan saya telah membuat bawahan saya mau mengikutinya? Nah, ini juga sangat penting untuk bertanya kepada diri saya sendiri, ya, bertanya kepada dirinya sendiri, ya, seorang pemimpin, apakah setiap saya membuat keputusan, ya, apakah setiap saya memerintahkan, apakah setiap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan itu para bawahan dengan sukarela mengikuti aturan, ya, perintah ataupun keputusan-keputusan yang telah diambil oleh seorang pemimpin. Dan yang ketiga, pertanyaannya, apakah saya secara konsisten dapat menjadi teladan dalam karakter, berpakaian, sopan, dan santun. Nah, ini 3 hal terkait dengan dasar-dasar kepemimpinan yang telah diterapkan di perusahaan-perusahaan besar, di mana seorang pemimpin itu memiliki 17 dasar kepemimpinan yang ketiganya ini adalah hal mendasar yang sangat penting, pertanyaan-pertanyaan yang harus dia jawab sebagai seorang pemimpin. Kalau ini jawabannya adalah ya, iya, dan iya, maka berarti dia telah menjadi seorang pemimpin yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan yang ideal, yang baik. Tapi kalau jawaban dari 3 pertanyaan itu belum, ya berarti kepemimpinannya belum menunjukkan kepemimpinan yang baik. Nah, dari 3 hal yang
dikemukakan oleh Domingo tadi, maka dapat diketahui bahwa satu, seorang pemimpin itu harus selalu berorientasi kepada keberhasilan kepemimpinannya. Tindakannya fokus, dia selalu ingin ya menampilkan organisasi yang baik, ya. Dia berhasil menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, seluruh kekuatannya itu difokuskan pada upaya untuk mendorong dan memotivasi bawahannya agar mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, dan setiap langkah serta penampilannya diharapkan menjadi teladan bagi para bawahannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pemimpin yang baik itu selalu memberikan pelayanan terbaik kepada bawahannya, bukan sebaliknya minta dilayani oleh para bawahannya. Nah, jadi ya kalau kita melihat beberapa contoh misalnya pimpinan-pimpinan daerah ya. Misalnya di Jogja itu pernah ada wali kota namanya Pak Heri Zudianto. Ya, dia mengatakan dia itu bukan wali kota tetapi pemimpin pelayan ya. Jadi pemimpin pelayan. Siapa yang dilayani ya rakyat kira-kira begitu. Ya, pimpinan pelayan katanya. Ya, jadi memposisikan diri sebagai pelayan, ya, bukan justru minta untuk dilayani. Dan yang keempat, seorang pemimpin juga rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kemajuan para bawahannya. Yang sebenarnya hal ini juga untuk keberhasilan organisasinya, karena ketika para bawahannya maju, sejahtera, tentu itu juga akan menunjukkan keberhasilan dari organisasinya. Inilah 4 hal ya yang dikemukakan oleh Domingo terkait dengan 3 pertanyaan tadi, ya. Sehingga kalau 3 tadi pertanyaannya dijawab dengan iya, iya, dan iya, ya maka 4 inilah yang akan tampil, ya, sosok pemimpin yang tampil dengan ya kepemimpinan yang kuat, mampu memotivasi, menjadi suri toladan, memberikan pelayanan terbaik kepada para bawahannya, dan juga dia rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kemajuan para bawahannya. Yang pada hakikatnya ketika para bawahannya maju, maka sesungguhnya keberhasilan organisasi itu menjadi tujuan dari kepemimpinan yang dia lakukan. Nah, itulah saudara segmen pertama tentang pentingnya kepemimpinan, hubungan kepemimpinan dengan manajemen ya, dengan fungsi-fungsi manajemen. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang gaya kepemimpinan. Nah, saudara sekalian, dulu ketika melihat keberhasilan seorang pemimpin itu lebih dilihat dari sisi fisik, penampilan fisiknya. Juga dari sisi intelijensianya. Kalau IQ-nya tinggi, itu pemimpin itu bagus ya. Kemudian juga dilihat dari sisi kemampuan berorasi, berpidato, berbicara di depan publik. Nah, itu dulu teori kepemimpinan awal ya. Jadi keberhasilan pemimpin itu dilihat dari sisi penampilan fisik, ya, intelijensia dan juga kemampuan berbicara di depan publik. Nah, pada waktu itu diyakini bahwa orang-orang yang bertubuh tinggi, ya, bertubuh atletis, kira-kira begitu ya, itu lebih baik kemampuan memimpinnya dibanding orang yang bertubuh pendek. Itu ciri-ciri fisiknya sampai sebegitu ya, dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga kemampuan intelijensia IQ yang tinggi itu lebih baik kemampuan memimpinnya dibanding yang intelijensianya biasa-biasa saja. Nah, namun saudara sekalian, belakangan ini terjadi pergeseran. Ya, cara pandangnya tidak lagi pada penampilan fisik, ya, tetapi lebih kepada gaya kepemimpinan. Ya, sekali lagi, kalau dulu teori-teori kepemimpinan awal itu keberhasilan kepemimpinan seseorang itu dilihat dari penampilan fisik, intelijensia, dan juga
kemampuan komunikasi. Tapi kalau sekarang berhasil tidaknya seorang pemimpin itu tidak saja dari fisik, tapi dilihat dari gaya kepemimpinan. Nah, apa saja gaya kepemimpinan itu? Menurut Griffin dan Ebert, ada 3 gaya kepemimpinan. Ya. Yang pertama ada gaya autokratik, ya, autokratik style. Ya. Yang kedua adalah gaya demokratik, democratic style. Dan yang ketiga gaya bebas terkendali. Ya. Sekali lagi ada gaya autokratik, ada demokratik, ada gaya bebas terkendali. Kita bahas satu persatu. Nah, gaya autokratik, ketika seseorang memimpin dengan gaya seperti ini, maka pada umumnya pemimpin ini akan memberikan perintah-perintah dan meminta bawahannya untuk mematuhinya. Ya, banyak perintah ya, si bos banyak perintah, kira-kira begitu. Nah, sebagaimana di dalam kemiliteran, tentu para komandan militer ya di medan perang umumnya menerapkan gaya autokratik seperti ini. Ya, tidak bisa ditawar-tawar. Maju, ya pasukan maju. Ke kanan, mundur, gitu kira-kira begitu. Jadi perintah laksanakan. Ya, bawahan harus mematuhinya. Yang ketiga, pemimpin yang menerapkan gaya ini tidak memberikan cukup waktu kepada para bawahan untuk bertanya. Ya, tidak banyak memberi waktu kepada para bawahan untuk bertanya. Nah, dan ini cocok ya ketika model atau gaya kepemimpinan ini diterapkan pada situasi di mana pemimpin perlu kecepatan di dalam pengambilan keputusan. Oh, enggak banyak cincong, enggak perlu masukan, pokoknya begitu ini yang diputuskan, jalankan. Kira-kira begitu. Nah, gaya ini sekali lagi tentu cocok diterapkan pada situasi di mana pemimpin ya, harus cepat mengambil keputusan. Ya, sehubungan dengan banyaknya kepentingan, bisa jadi karena adanya desakan oleh para pesaing, bisa jadi karena kompetitor ya akan duluan untuk misalnya melakukan aksi, ya, kita harus cepat sehingga ya keputusannya pun harus dieksekusi dengan cepat, tidak perlu ditanyakan lagi kira-kira begitu. Nah, gaya autokratik memang tidak selalu jelek ya, sebagaimana persepsi orang selama ini ya, karena ya ketika seorang pemimpin itu menghadapi anggota tim yang malas, ya ogah-ogahan, tidak disiplin, pegawai susah diatur, ya, selalu menjadi troublemaker. Itu sebetulnya yang paling cocok adalah gaya kepemimpinan autokratik. Ya. Kalau kita punya pegawai, katakanlah, yang malas-malasan, tidak disiplin, kemudian sulit untuk diberi arahan, ya, bahkan justru sering menjadi troublemaker, maka sesungguhnya gaya autokratik ini adalah gaya kepemimpinan yang paling tepat dibanding yang lainnya. Kira-kira begitu. Maka sesungguhnya mana pemimpin yang baik itu? Ya tergantung sebetulnya situasi yang dihadapi. Ya. Tidak selamanya ketika seorang pemimpin itu menerapkan gaya autokratik, kemudian dia dicap sebagai seorang pemimpin yang tidak baik. Nah, yang kedua adalah gaya demokratik. Nah, kalau dengan gaya demokratik, umumnya para pemimpin itu meminta masukan kepada para bawahan, pada stafnya terlebih dahulu, sebelum dia mengambil sebuah keputusan. Namun tentu saja pada akhirnya, ya seorang pemimpin itu menggunakan kewenangannya di dalam mengambil keputusan. Tetapi keputusan itu dia menjaring masukan dari para bawahan, para staf. Sebagai contoh misalnya, seorang manajer teknik di bagian produksi, ya, pertama dia melontarkan gagasan terlebih dahulu kepada kelompok yang berhubungan dengan pekerjaan itu untuk mendapatkan masukan, tanggapan, ya, dan lain sebagainya sebelum mengambil keputusan. Tetapi keputusan tetap diambil seorang manajer meskipun dia memberikan kesempatan kepada para bawahan untuk memberikan masukan-masukan. Nah, yang ketiga, di samping gaya autokratik,
ada gaya demokratik, dan yang ketiga adalah gaya bebas terkendali. Nah, pemimpin dengan gaya yang ketiga ini, yaitu bebas terkendali, umumnya mereka memposisikan diri sebagai konsultan ya bagi para bawahannya. Dan dia cenderung memberikan kewenangan kepada para bawahan untuk mengambil keputusan. Kalau di otokratik tadi keputusan ya tetap pada diri pemimpin, bahkan dia memerintahkan, bawahan melakukan. Kalau demokratik, keputusan tetap di pemimpin, ya, meskipun dia memberi waktu kepada para bawahan untuk memberikan masukan. Nah, kalau bebas terkendali, ini pemimpin lebih terbuka, gitu. Dia justru memberikan kewenangan kepada para bawahan untuk mengambil keputusan-keputusan. Nah, dengan demikian, gaya bebas terkendali, dalam gaya ini seorang pemimpin lebih menekankan kepada unsur keyakinan bahwa kelompok pekerja atau stafnya itu telah dapat dipercaya. Ya, karena stafnya itu sering menyampaikan pendapat atau gagasannya. Dia juga telah mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengetahui bagaimana mengerjakannya. Nah, sehingga pemimpin dengan gaya seperti ini biasanya hanya tutwuri handayani. Jadi dia hanya mengikuti dari belakang saja. Nah, biasanya model begini itu kita berhadapan dengan para staf, para pegawai yang ya mereka punya inisiatif. Mereka juga sudah terampil menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau aktivitas. Nah, ini realisasinya barangkali ketika ada sebuah proyek, ya, pemimpin mengumpulkan para bawahannya, stafnya, yaitu, kemudian meminta masukan, siapa yang usul, nah usul yang terbaik, ya, dialah yang diberikan kemenangan untuk mengambil keputusan. Ya, karena ini yang usul Anda sudah menyebutkan dengan rinci tentang apa saja yang harus dilakukan, maka Anda diberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan. Nah, ini model-model kepemimpinan dengan gaya bebas terkendali. Diberikan kepercayaan kepada para bawahannya. Nah, saudara sekalian, ketiga gaya kepemimpinan tersebut memang dapat digunakan oleh seorang pemimpin ataupun ketua tim ya sesuai dengan situasi yang dihadapi. Nah, di situasi di sini tentu meliputi waktu, tuntutan pekerjaan, kemampuan bawahan, ya, pimpinan sendiri, teman sekerja, kemampuan dan harapan-harapan dari para bawahan, serta kematangan dari para bawahan. Jadi, manakah yang harus diterapkan yang baik? Apakah otokratik, demokratik, atau bebas terkendali? Ya, itu sebenarnya tergantung dari situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Ya, jadi tergantung dari situasi ya seperti apa. Yang situasi itu ya banyak ya indikatornya, apakah itu kaitannya dengan waktu tadi, tuntutan pekerjaan, ya, kemampuan dari bawahannya ya, atau kalau tadi misalnya bawahannya itu lola ya, ya telatan ya, sulit ya disiplin ya, maka barangkali otokratik itu yang tepat ya, dia dengan ya bisa jadi katakanlah tangan besinya ya itu harus ya tegas ya, bawahan sehingga bawahan kemudian melaksanakan meskipun barangkali bawahan akan merasa tertekan dengan pola kepemimpinan otokratik. Tapi itu yang terbaik bagi perusahaan ketika menghadapi situasi yang demikian. Nah, berkaitan dengan situasi-situasi yang dihadapi, ada dua orang namanya Beck dan Neil Zager di tahun 2000 mengemukakan ada 4 gaya kepemimpinan. Ya. Ada 4 gaya kepemimpinan yang lazim disebut dengan kepemimpinan situasional. Ya, didasarkan atas interaksi antara direction, pengarahan, dengan adanya bantuan atau support ya, yang digambarkan dalam grafik sebagai berikut. Ya, kita lanjutkan, saudara. Baik, berkaitan dengan kepemimpinan situasional tadi, sekali lagi Beck dan Neil mengemukakan grafik ya sebagai berikut. Jadi di sini ada pola hubungan ya antara direction dengan support tadi digambarkan dalam bentuk grafik seperti Anda lihat di layar.
Secara universal, pola hubungan tersebut dapat dideskripsikan ya sebagai suatu pola hubungan antara tinggi rendahnya hubungan perilaku, ya, relationship behavior ya, manusia, ya, hubungan perilaku manusia dengan tinggi rendahnya perilaku pekerjaan. Nah, dari grafik ini maka ada 4 gaya kepemimpinan terkait dengan kepemimpinan situasional tadi. Yang pertama S1. S1 itu berarti direction-nya high, ya, ya tinggi sekali gitu ya. S1 itu di sebelah kanan layar ya. Kemudian dari sisi supportnya itu ya posisinya di bawah rata-rata kira-kira begitu ya. Itu S1. Sementara S2 itu direction-nya ya di tengah. Kemudian dari supportnya itu tinggi. Sementara S3-nya support tinggi, direction-nya kurang. Kalau yang keempat, ya, direction-nya atau perintahnya itu sedikit, tapi support-nya ya sedikit. Maka S1, S2, S3, S4 ya dibuat notasi gaya kepemimpinan. Kalau S1 itu berarti telling atau directing, structuring. Kemudian S2 itu selling. Kalau ketiga itu model atau gaya participating, dan kalau keempat itu delegating. Yang keempat ini berarti kalau sudah didelegasikan, artinya perintahnya pimpinan itu tidak begitu tinggi, kemudian supportnya juga tidak begitu tinggi, posisi S4 paling kiri ya, karena dia sudah diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk membuat keputusan sendiri, ya, dan memerintah sendiri gitu ya, memerintahkan bawahan, dia punya bawahan tentunya gitu ya. Nah, inilah pola-pola atau gaya kepemimpinan yang didasarkan atas situasi atau situasional leadership. Nah, kita terangkan satu persatu. Untuk yang S1 tadi ya, atau gaya telling, directing. Nah, seorang pemimpin yang senang mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi yang jelas dan mengawasinya secara ketat, ya, serta memberikan penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakannya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Nah, kekuatan dari model kepemimpinan atau gaya kepemimpinan seperti ini adalah dalam hal kejelasan tentang apa yang diinginkan, kapan keinginan itu harus dilaksanakan, dan bagaimana caranya. Nah, meskipun dalam model kepemimpinan seperti ini ada kelemahannya, yaitu apa? Yaitu selalu ingin mendominasi semua persoalan sehingga ide dan gagasan bawahan ya tidak bisa berkembang ya, karena ya kita lihat S1 ya, jadi direction-nya ya tinggi, S1 di sini direction-nya tinggi, ya direction-nya itu high, ya bawahan akan diperintah-perintah terus gitu ya. Sementara support-nya itu posisinya di sini. Ya, posisinya di sini. Ya, sementara direction-nya di sini. Nah, areanya di sini. Sehingga ini ibaratnya pegawainya hanya manut ya, diperintah-perintah ngikut, kira-kira begitu. Nah, model atau gaya kepemimpinan situasional seperti ini cocoknya adalah pertama apabila kita menghadapi orang baru, ya, bawahan kita adalah orang baru yang mempunyai pengalaman terbatas untuk mengerjakan apa yang kita minta. Jadi misalnya kita punya usaha yang masih baru, dan kita punya staf pegawai yang baru, dan dia belum berpengalaman. Tentu ya model begini ya, situasi begini menuntut seorang pemimpin yang ya tos-tos gitu. Kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Ya, karena bawahan memang belum punya pengalaman, sehingga direction-nya itu, perintahnya itu banyak, kira-kira begitu. Yang kedua, ini situasi di mana model begini juga cocok ketika orang yang kita hadapi itu tidak memiliki motivasi dan kemauan untuk mengerjakan apa yang kita harapkan. Orangnya males tell me ya, telat mikir ya, telat aksi ya, nah, itu ya memang harus diperintah gitu. Ya, direction-nya harus kuat.
Yang ketiga, orang yang merasa tidak yakin dan kurang percaya diri. Ketika kita menghadapi situasi staf yang ya dia tidak pede dengan kemampuan dirinya, ya harus ditegasi kira-kira begitu. Dan yang keempat, orang yang bekerja di bawah standar yang telah ditentukan, sehingga dia harus banyak diajari, harus banyak diberikan direction perintah-perintah yang membuat dia kemudian mengetahui apa yang menjadi pekerjaannya. Nah, berikutnya nanti untuk selling, ya toh. Kemudian untuk yang participating dan delegating nanti silakan teman-teman dibaca sendiri. Itulah model-model gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi-situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Ya. Nah, berikutnya, saudara, adalah syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan terkait dengan syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama adalah kekuasaan. Ya, tentu kita bicara kepemimpinan itu bicara terkait dengan juga kekuasaan. Nah, kekuasaan tentu otorisasi ya, dan legalitas ya, yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka menyelesaikan tugas tertentu. Jadi kekuasaan itulah otorisasi, legalitas yang memberikan kewenangan bagi seseorang, ya tentu pemimpin, untuk dia dapat mempengaruhi anggota organisasi, dapat menggerakkan staf bawahannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Jadi dia harus punya kekuasaan. Pemimpin tanpa kekuasaan, ya berarti dia tidak akan memiliki legitimasi untuk menggerakkan bawahannya. Yang kedua tentu kewibawaan. Di mana kewibawaan itu merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan, sehingga pemimpin itu mampu mengatur orang lain dan orang lain pun patuh kepada dirinya karena dia punya kewibawaan. Yang ketiga tentu saja syarat-syarat kepemimpinan dia harus mampu ya, memiliki kompetensi, memiliki kemampuan, di mana kemampuan adalah sumber daya kekuatan, ya, kesanggupan, kecakapan secara teknis maupun secara sosial yang tentu saja seorang pemimpin itu harus punya kompetensi, kemampuan, kesanggupan, kecakapan harus melebihi dari anggota biasa. Nah, jadi ada 3 hal sebagai syarat kepemimpinan. Dia harus punya kekuasaan, punya otoritas, punya legalitas, ya, sehingga dia bisa menggerakkan, menyuruh, memerintahkan para pegawainya. Yang kedua punya wibawa, ya, dengan wibawa itu maka dia akan dipatuhi oleh staf, oleh pegawainya, oleh anggota organisasinya. Dan yang ketiga dia harus cakap, harus kompeten, harus terampil, harus memiliki kekuatan, kesanggupan, ya, pengetahuan, keterampilan, ya, baik secara teknis maupun secara sosial. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, syarat-syarat pemimpin atau kepemimpinan, Stuart Gill, ya, dikutip James Ely, dia menyatakan pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai persyaratannya. Antara lain, dia harus memiliki kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan komunikasi atau berbicara, dan kemampuan mengevaluasi dan termasuk menilai. Yang kedua, dia berprestasi, ada gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu, ya. Yang ketiga, tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, agresif. Ya, ada agresif di sini. Yang keempat, ya, partisipasi aktif, memiliki stabilitas yang tinggi, kooperatif, kemampuan bekerja sama, dan mampu bergaul. Dan yang kelima, status, ya, kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi dan tenar atau populer atau terkenal, kira-kira begitu. Nah, inilah ya, ini tentu tidak mudah ya. Ya, tentu tidak mudah menjadi sosok atau pribadi yang memiliki kelebihan-kelebihan seperti yang ditulis 1-5 ini. Nah, tapi itu yang ideal tentu saja ya. Cerdas, ya toh,
kemampuan ekonominya cukup, gitu. Ini kan juga tidak setiap orang bisa seperti itu. Nah, berikutnya, saudara, berkaitan dengan kepemimpinan, kita mengenal ada pemimpin formal dan pemimpin informal. Nah, di masyarakat kita mengenal ada jenis-jenis kepemimpinan, antara lain pemimpin negara, presiden, ya, pemimpin agama, ulama, ya, pemimpin seminar, dan lain sebagainya. Sehingga dari jenis-jenis kepemimpinan tersebut dapat klasifikasi dalam dua kelompok besar, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Apa itu pemimpin formal? Pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi ditunjuk sebagai pemimpin. Ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku jabatan tertentu dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, ciri-ciri pemimpin formal, ya, yang pertama dia berstatus sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh yang berwenang, ya. Yang kedua, memperoleh dukungan dari organisasi formal dan mempunyai atasan. Yang ketiga, harus memenuhi persyaratan formal. Biasanya ada syarat ijazah, ya, jenjang pendidikan tertentu, gitu ya. Kemudian ada kenaikan pangkat golongan, ya. Kemudian dapat dipindahkan, dimutasikan, kemudian memperoleh imbalan balas jasa materi dan imateri. Misalkan imateri itu promosi, naik pangkat, gitu. Kemudian bila melakukan kesalahan dapat dikenakan sanksi atau hukuman, dan selama menjadi pemimpin berhak mengatur sepenuhnya organisasi yang dipimpinnya. Ini pemimpin formal ini saya kira ya kita sudah tahu di dalam struktur misalnya pegawai negeri, ya ada pemimpin organisasi dalam kantor tertentu, ada irjen, ada dirjen, gitu ya, dan lain sebagainya di kementerian, gitu. Nah, yang kedua, pemimpin informal. Kalau tadi pemimpin formal itu diangkat resmi, ya. Nah, kalau informal itu tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin, tetapi biasanya pemimpin informal itu suatu bentuk penghormatan, ya. Suatu bentuk penghormatan karena seseorang itu mempunyai kelebihan, ya, sehingga dia mampu mempengaruhi kondisi psikis ataupun perilaku para kelompoknya atau anggota kelompok atau suatu kelompok tertentu. Nah, ini biasanya pemimpin-pemimpin ya ormas, gitu. Yang mungkin ormas pun juga ada yang secara resmi, ya, dia ada organisasi yang resmi, gitu ya. Tapi ada kalanya pemimpin-pemimpin organisasi yang tidak resmi itu juga mengangkat pemimpin mereka didasarkan atas sosok yang memang punya kelebihan dibanding dengan anggota yang lain. Nah, ciri-ciri pemimpin formal, ya, ini mestinya informal, ya. Yang pertama, masyarakat atau kelompok mengakui dirinya sebagai pemimpin. Tidak ada pengangkatan resmi, tidak dapat dimutasi, ya, tidak punya atasan. Jika melakukan kesalahan tidak ada hukuman, hanya ya kepercayaan anggotanya kemudian berkurang terhadap dirinya. Dan yang berikutnya tidak mendapat balas jasa. Kalau tadi mendapat ya gaji, ya mendapat balas jasa dari pengabdiannya. Nah, kalau yang informal ini biasanya ya tidak mendapat apa-apa. Ya. Kemudian nanti kepala dan pemimpin teman-teman bisa baca sendiri. Nah, berikutnya, saudara, keterampilan dasar kepemimpinan. Griffin dan Abbott mengemukakan bahwa manajer yang efektif, manajer di sini adalah pemimpin dari sebuah unit bisnis, unit usaha, katakanlah begitu, yang dia punya bawahan. Dia mengatakan manajer yang efektif itu perlu memiliki keterampilan dasar kepemimpinan. Setidaknya ada 5 hal. Yang pertama adalah keterampilan teknis. Yang kedua, keterampilan hubungan insani atau hubungan antar manusia, human relation skill. Kemudian yang ketiga, keterampilan konseptual. Dia mampu memiliki konsep-konsep, membuat konsep, gitu. Kemampuan mengambil keputusan, decision making skill.
Dan yang keempat, nah kelima adalah time management skills. Ya, jadi mampu memanage waktu. Ya, kemampuan memanajemen teknis, ya, kemudian hubungan manusia, konseptual, membuat keputusan, dan mampu memanage waktu. Nah, itu keterampilan dasar dari kepemimpinan. Kemudian Kocheu ya, menyarankan agar ketua tim, ya, ini ketua tim ini juga digambarkan sebagai sosok pemimpin gitu, juga memiliki keterampilan dasar kepemimpinan. Ya, jadi di samping tadi manajer itu digambarkan sebagai seorang pemimpin, kalau yang kedua ini ketua tim itu juga pemimpin, itu memiliki keterampilan dasar kepemimpinan yang meliputi mampu mendemonstrasikan, menunjukkan ya kepemimpinannya. Kedua, memfasilitasi interaksi dalam tim. Dia menjadi moderator ya. Ya, jadi mengorganisir orang-orang yang ada dalam tim. Berikan fasilitasi kepada mereka. Yang ketiga, melakukan negosiasi apabila terjadi perbedaan pendapat dan konflik antar anggota. Yang keempat, mampu melatih anggota tim. Ya, kalau dia mampu melatih tentu dia harus orang yang memiliki keterampilan lebih dibanding dengan anggota tim. Yang berikutnya, mampu memberikan pengarahan untuk meningkatkan kinerja tim. Dia mampu mempresentasikan gagasan-gagasannya secara persuasif dan juga mampu membina hubungan dengan berbagai tingkatan manajemen. Nah, inilah barangkali keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, baik itu ketua tim, ataupun dia manajer, ataupun dia direktur, ataupun dia komisaris. Ya. Jadi syarat-syaratnya itu sebagaimana yang tadi kita bahas. Nah, berikutnya, saudara, ini nanti bisa Anda baca secara mandiri. Yang terakhir adalah pemimpin yang memotivasi. Nah, seperti tadi saya uraikan di depan, bahwa pemimpin itu adalah orang yang menggerakkan. Ya, dalam fungsi manajemen tadi actuating, menggerakkan. Tentu dia akan sangat terkait dengan bagaimana membangun kepercayaan, bagaimana dia mampu untuk memberikan support, memberikan bimbingan, bahkan mampu memberikan motivasi kepada orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Maka kepemimpinan dan motivasi itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seorang pemimpin tentu harus menjadi seorang motivator, ya, karena dia menggerakkan orang, gitu. Ya, untuk menggerakkan itu butuh dia mampu memotivasi orang agar mau bergerak, gitu. Maka sulit membayangkan ketika seorang pemimpin itu tidak bisa memotivasi anak buahnya, tidak bisa memotivasi orang lain. Nah, ada 8 cara memotivasi. Yang pertama, ya tentu individu sendiri harus termotivasi. Ya, individu sendiri, ya katakanlah seorang staf pegawai itu pun ya harus termotivasi. Dirinya sendiri harus mencoba untuk memotivasi diri. Seseorang tidak pernah mengilhami orang lain kecuali dia sendiri terilhami. Ya, hanya seorang pemimpin yang termotivasi yang dapat memotivasi orang lain. Artinya begini, bahwa untuk memotivasi orang lain, maka seorang pemimpin itu sebetulnya harus mampu memotivasi dirinya sendiri. Ketika dia mampu memotivasi dirinya sendiri, sehingga dia menjadi termotivasi, maka barulah dia akan bisa memotivasi orang lain. Nah, gitu kira-kira. Yang kedua adalah pilih orang yang bermotivasi tinggi. Artinya ketika kita menghadapi para staf, ya, para bawahan atau para anggota organisasi, ya kalau kita akan memotivasi, maka pilihlah orang-orang yang memang memiliki motivasi tinggi. Ya, karena sulit untuk memotivasi orang lain. Ya, maka masuk akal bila kita memilih orang yang sudah memiliki motivasi terlebih dahulu. Ya, karena memang pekerjaan memotivasi itu tidak mudah. Ya, karena itu agar
seorang pemimpin mudah untuk memotivasi anak buahnya, maka pilihlah anak buah yang memang memiliki motivasi yang tinggi. Sehingga dengan memotivasi yang dilakukan oleh pemimpin, maka anak buah pun akan bisa dengan mudah termotivasi. Yang ketiga, perlakukan setiap orang sebagai individu. Nah, bila kita tidak menanyakan motivasi seseorang, ya, kita tidak akan mengetahuinya. Ya, artinya bahwa ketika seorang pemimpin akan memotivasi, maka perlakukan staf pegawai itu sebagai individu. Tanya, tanyakan kepada mereka apa yang menjadi keinginan mereka. Ya, ditanyakan kalau satu persatu bisa ditanyakan, Anda apa yang menjadi keinginan Anda, ya, di perusahaan ini. Apa yang menjadi tujuan Anda, cita-cita Anda, ya, yang Anda harapkan akan diwujudkan atau akan terwujud ketika Anda bergabung dengan perusahaan ini misalnya. Jadi perlakukan para pegawai itu sebagai individu yang setiap individu itu punya keinginan-keinginan. Ya, dilakukan dialog dengan setiap individu dari anggota tim atau anggota organisasi. Yang keempat, tetapkan sasaran yang realistis dan menantang. Ya. Yang kelima, ingat kemajuan akan memotivasi. Ya, kita ingin menyelesaikan apa yang kita lakukan. Semakin penting sebuah tugas, semakin kuat kebutuhan untuk menyelesaikannya dengan memuaskan. Jadi jika kita menunjukkan kemajuan-kemajuan itu akan membuat kita termotivasi. Ya, untuk lebih semangat lagi untuk menyelesaikan apa yang menjadi target-target yang telah ditetapkan. Yang keenam adalah ciptakan lingkungan yang memotivasi, ya. Jadi kita perlu melakukan setting ya, kantor, ruangan yang ya memberikan motivasi kepada anggota organisasi, pada staf, para pegawai, gitu ya. Barangkali mungkin warna cat atau mungkin tempeli dengan tulisan-tulisan yang memotivasi. Jadi ciptakan lingkungan yang memotivasi. Kemudian berikan hadiah yang adil. Artinya setiap pekerjaan ya yang menyeratkan unsur penyeimbang antara apa yang kita berikan dengan apa yang kita harapkan. Nah, keadilan di sini berarti apa yang kita peroleh harus sepadan nilainya dengan apa yang kita berikan. Jadi berikan hadiah yang adil. Yang ke-8, beri pengakuan. Ya. Jadi ketika ada pegawai yang bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik, kita beri motivasi, kita beri apresiasi, kita berikan hadiah, kita berikan pengakuan, ya, berikan penghargaan kepada dirinya, ya, sebagaimana kita sering lihat itu di kantor-kantor atau di supermarket, ya, di pintu masuk atau pintu keluar itu sering dipampang, ya, pegawai terbaik atau staf terbaik bulan ini, ya, dipasang fotonya, ya, itu bentuk-bentuk pengakuan, ya, atau mungkin nanti diberikan hadiah promosi misalnya. Nah, itu salah satu cara-cara yang bisa dilakukan untuk memotivasi anggota organisasi atau staf atau para pegawai atau para bawahan. Nah, demikian saudara sekalian, tema kita tentang kepemimpinan. Tentu masih banyak tema-tema kepemimpinan ini yang perlu dibaca. Nah, sebagai tambahan, silakan teman-teman juga membaca dari modul ataupun buku-buku atau referensi yang lain yang ada di perpustakaan atau di mana saja. Saya kira itu tema kita kali ini tentang kepemimpinan. Tentu kalau dikaitkan dengan kewirausahaan, kepemimpinan ini sangat penting karena tentu ketika kita memulai usaha kita akan berhubungan dengan para staf, para pegawai, dan tentu di dalam kita mengorganisir mereka ya, dibutuhkan kemampuan kepemimpinan. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi pada tema yang berikutnya.
Dan mari kita tutup perkuliahan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.